Semua produk bisa diiklankan di Google, tapi pastinya ada produk yang lebih cocok di Google dengan Google Ads, ada yang produk lebih cocok di social media ads seperti Facebook Ads atau Instagram Ads. Oke, nama saya Zahra Marga Utami dari TDA Surabaya. Kalau saya lebih ke seperti online shop ya, jadi kalau yang dijual tuh sebenarnya nggak ada satu produk khusus, jadi lebih ke advertiser sih, Mas. Jadi kalau saya tuh sebenarnya backgroundnya itu ada di Google Ads, jadi salah satu jenis iklan yang ada beberapa macam ya. Jadi kalau Google Ads itu bisa munculnya di platform Google Search Engine, atau bisa juga munculnya di partnernya Google seperti YouTube kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya semua produk bisa diiklankan di Google, tapi pastinya ada produk yang lebih cocok di Google dengan Google Ads, ada yang produk lebih cocok di social media ads seperti Facebook Ads atau Instagram Ads kayak gitu. Oke, jadi gini, kalau iklan Google itu kan mungkin orang taunya cuman yang ini ya, iklan Google Search atau yang biasanya itu ada di search engine-nya Google. Jadi kalau kita cari misalkan lagi cari mobil gitu kan, mau beli mobil bekas gitu, dia akan cari jual mobil bekas di Surabaya kayak gitu kan. Mungkin orang taunya cuman itu, padahal enggak. Tapi kalau namanya Google Ads itu, selain kita muncul di search engine Google, kita juga bisa muncul di website-website partner. Kayak misalnya pernah nggak sih kayak baca artikel di IDN Times atau di Hipway gitu kan? Terus ada iklan berupa gambar. Nah itu juga sebenarnya bagian dari iklan Google Ads. Atau saat kita menonton YouTube, itu biasanya suka ada video sebelum video inti atau di tengah-tengah video. Nah itu juga kita sebut juga iklan Google Ads, tapi yang versinya YouTube kayak gitu. Kalau produk yang search misalkan ini Mas, contohnya kayak jasa servis AC contohnya ya. Nah itu kan orang nyari dulu kan, atau produk yang berhubungan dengan solusi. Misalkan saya ada pengen rambut saya rontok gitu, saya pengen mengobati kerontokan. Nah itu cocok juga kalau di Google Ads gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau di Google Search itu lebih kepada produk yang kira-kira orang carinya itu dia harus nge-googling. Nah, jadi selama orang cari produk itu di Google Search Engine Google, produk Anda berarti harus muncul di situ. Kayak gitu. Atau misalkan target segmen Anda adalah penonton YouTube, berarti iklan Anda bisa juga munculnya di situ. Sosial media itu lebih cocok untuk produk yang ini ya, orang wants. Nah bedanya gini, kalau Google Ads itu, kalau pengalaman saya ya, itu Google Ads itu lebih cocok itu untuk yang search ya misalkan ya, itu lebih cocok untuk produk yang orang need atau butuhkan. Kalau sosial media kan dia lebih menangkap ke interest ya, jadi lebih ke orang want kadang-kadang, belum tentu needs. Karena kalau kadang-kadang kalau orang needs itu dia larinya, dia pasti akan cari informasi gitu, kebanyakannya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Google ya, Google Ads sendiri itu mereka memiliki dia tuh memediasi semua kebutuhan advertiser. Jadi yang perlu kita tahu dulu adalah goals beriklannya mau apa gitu kan. Goalsnya adalah mencari awareness, mencari traffic atau konversi. Karena pasti harga atau biaya kalau kita awareness pasti lebih murah gitu, karena bayarnya itu ada namanya kita per 1000 kali tayang kayak gitu. Kalau goalsnya traffic, otomatis kan kita akan dibebani per klik kayak gitu, atau konversi. Berarti kan semakin kita pengen terjadi penjualan, otomatis budget yang kita keluarkan bisa jadi lebih besar, karena kan istilahnya untuk mengakuisisi customer itu lebih istilahnya iklan kita akan dimunculkan lebih selektif kepada orang-orang yang berpeluang untuk closing atau konversi. Jadinya kalau goalsnya konversi itu
cenderung lebih mahal untuk biaya per konversinya atau biaya per kliknya seperti itu. Oke, nah jadi kalau kita pengen tahu apakah iklan kita berhasil atau enggak, itu balik lagi Mas, kita mesti sesuaikan dulu goals iklannya apa. Apakah mau awareness, brand awareness, mau traffic, atau konversi. Nah, kalau goalsnya awareness, berarti yang kita fokuskan itu adalah berapa sih reach-nya, berapa sih impression-nya. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi misalkan kita goalsnya awareness, tapi kita nuntutnya konversi, otomatis itu nggak akan terjadi gitu. Jadi kalau goalsnya awareness, yang dilihat adalah metriknya impresi atau jumlah tayangan. Sedangkan kalau goalsnya itu adalah traffic, web traffic, pasti kita akan harusnya fokus di berapa jumlah kliknya kayak gitu. Atau kalau misalkan goalsnya adalah conversion, berarti yang kita fokuskan adalah berapa jumlah konversi yang terjadi saat kita ngiklan kayak gitu. Kalau menurut saya ya balikin lagi ke strategi marketingnya apa. Kalau memang tujuannya adalah membangun brand, ya otomatis harus dijalanin terus iklannya gitu. Sampai ya goalsnya apa? Oh, sampai orang inget brand kita, berarti kan harus jalanin terus menerus. Kalau misalnya goalsnya karena gini ya, nggak semua orang tuh kan goalsnya konversi. Ada juga misalkan satu universitas gitu ya, dia pengen beriklan gitu. Oh, saya hanya pengen beriklan waktu masa penerimaan mahasiswa baru aja. Berarti kan kita hanya ngiklanin itu misalkan H-2 bulan sebelum pendaftaran terakhir kayak gitu. Jadi sebenarnya sih disesuaikan kebutuhan aja gimana. Tapi kalau di Google Ads ya, untuk program yang misalkan ada jasa pemotretan wedding misalkan. Nah, kalau misalkan kita goalsnya ada traffic, kalau sering iklan itu dinyalain, terus dinyalain, itu nggak bagus sih Mas. Jadi lebih baik itu iklan tuh dinyalain terus, tapi yang stabil gitu. Misalkan budgetnya, oke, budgetku cuma 150.000 per hari, nggak apa-apa, tapi secara konsisten gitu dinyalain, kayak gitu. Dan nanti kan istilahnya ketika kita pakai iklan gitu kan ya, itu nanti kan kita bisa memanfaatkan fitur kalau di Google Ads itu ada namanya remarketing, kalau di sosial media kan ada retargeting kan. Jadi sebenarnya ketika ada orang mengunjungi website Anda, itu sebuah harta karun sih kalau saya. Atau melakukan suatu tindakan di website Anda, itu harta karun. Karena nanti orang itu bisa kita iklankan kembali gitu saat kita ada promo-promo. Jadi gini, kapan kita harus pakai iklan search, kapan kita harus pakai Google Display? Pertanyaannya yang paling mendasar saya balikin gini, biasanya customer Anda itu mencari di mana? Kalau misalkan mencarinya di googling lewat search engine, berarti yang harus diprioritaskan adalah munculnya dulu di search dulu gitu. Tapi ketika produk Anda itu cenderung bisa nembak ke minat kayak gitu ya, itu pakai display aja. Kayak misalkan fashion, ketika Anda bergerak di bidang fashion misalkan, atau skincare contohnya ya, atau travel gitu, traveling gitu, sebagai contoh aja ya, Anda bisa gitu loh memulai untuk langsung berikan di display. Kenapa? Karena teman-teman bisa langsung membidik tentang minat. Apa sih yang menjadi minat audiens atau target market kalian kayak gitu. Dan secara harga, kalau kita ngomongin cost per klik ya, itu harga antara search sama display itu jauh lebih murah display untuk per kliknya. Kayak gitu. Terus kalau saya sih triknya biasanya gini ya. Misalkan saya jalan dulu search, misalkan saya jualan let's say saya jualan obat herbal deh misalkan, atau skincare. Nah, saya jalan search sama display paralel, atau search dulu sampai dapetin data, lalu kita di marketingnya menggunakan display. Jadi kita reminder lagi orang-orang itu. Dan enaknya di marketing itu dengan display, kita bisa mengiklankan, bisa memunculkan iklan kita kepada orang-orang yang memiliki perilaku serupa dengan pengunjung website kita atau orang yang telah konversi di website kita. Dan lebih hemat kalau pakai display. Ini kalau yang saya lakukan ya, balik lagi tergantung dari kebutuhannya. Kalau memang teman-teman itu misalnya punya Instagram, terus ingin mendapatkan lebih banyak orang untuk follow atau lebih banyak orang untuk visit profile, berarti yang dipilih sebaiknya ngebusnya langsung dari Instagram.
gitu. Tapi ketika teman-teman fokusnya ke traffic, fokusnya ke conversion, saya sangat sarankan teman-teman mending settingannya itu langsung di Business Manager Facebook gitu. Nah, ini kita ngomongin Google Ads dulu ya. Kalau Google Ads, kalau nggak punya kartu kredit, teman-teman bisa melakukan dengan transfer antar bank. Itu yang saya lakukan juga kadang-kadang ya. Jadi kita bisa langsung mengirimkan sejumlah dana yang ingin kita jadikan saldo ke rekening punya Google, itu bisa. Kalau beriklan di sosial media atau Facebook, yang saya lakukan, yang saya tahu itu saya menggunakan kayak Genius ya. Jadi nggak perlu kartu kredit, cukup apply aja ke Bank BTPN kalau nggak salah. Terus nanti kita bisa pakai namanya Genius kayak gitu sih Mas, atau debit. Setahu saya bisa sih itu. Oke, saya Zahra dari TDA Surabaya. Salam kolaborasi untuk negeri.